Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adele. Seperti biasa teman-teman, malam ini kita akan menceritakan cerita-cerita yang biasa, horor gitu guys. Nah, sebelum kalian mendengarkan kisah-kisah aku ini, alangkah baiknya gitu ya. Kalian baik banget. Subscribe dulu, like dulu, komen dulu loncengnya guys. Jangan lupa tolong di-share kemana-mana. Dan seperti biasa teman-teman, aku selalu doakan kalian yang terbaik. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang berlimpah, amin. Dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guys, aku akan bawakan cerita tentang aku ya. Di saat aku dulu kerja di satu buah pabrik gitu guys ya. Satu buah pabrik ini produksinya adalah sepatu gitu teman-teman. Itu ada di daerah Jababeka Cikarang gitu guys. Di pabrik itu aku kebetulan diterima sebagai danru gitu. Danru itu komandan regu untuk security para cewek. Kebetulan aku adalah kepala security untuk ceweknya. Ada lagi danru juga tapi untuk cowoknya ada gitu ya teman-teman. Kebetulan waktu itu aku punya anak buah karyawan aku tuh, maksudnya aku punya bawahan aku tuh yang cewek, yang security itu ada 5 orang gitu ya, 5 cewek, dan aku ketuanya di situ, kepala danrunya, komandan regunya gitu. Nah, singkat cerita pabrik itu di apa sangat ke dalam sekali gitu ya teman-teman, terlalu dalam, di salah satu tempat daerah perkampungan. Dia adanya di tengah-tengah kayak lahan luas, sawah gitu, masih pokoknya dia namanya pabrik gitu ya guys ya, pasti bisa ngebayangin lah gitu. Nah di situ pabrik itu dulu, zaman dulunya itu belum zaman outsourcing. eh, Pabrik itu selalu setiap bekerja jadi karyawan tetap dan tidak ada nggak ada kontrak gitu ya guys. Nah setiap pabrik konveksi, mau itu pakaian ataupun sepatu gitu kan, itu dengan yang kerja seperti Romusa 24 jam kalau lembur gitu ya guys ya. Kalau di saat waktu lembur kita mau produksi, mau kita ekspor atau kita mau kemana gitu ya guys, pasti itu akan diadakan lembur selama kita kerja 24 jam. Jam makan itu pasti dikasih lebih dari 2 kali gitu ya biasanya gitu ya. Nah, tepat waktu itu kita mau ekspor, kita mau produksi, kita mau kirim barang, dan kita harus kejar target dong, dan semua itu dilemburkan gitu ya teman-teman. Nah, pada saat itu kebetulan aku juga dilemburkan gitu. Itu kalau nggak salah ya, sebelum kita ditugaskan lembur itu, aku sorenya itu udah dapet karyawan yang kesurupan gitu guys ya. Karyawan itu kesurupan gitu guys. Dan dia memang di setiap pabrik itu identik banget dengan yang namanya kesurupan gitu. Entah kesurupan massal kah, awalnya dari 2, 1 jadi semuanya, entah nggak tahu, nggak ngerti. Karena pabrik itu yang aku tahu ya guys, itu berdiri di tanah lahan kosong atau rawa-rawa. Entah di situ tadinya ada pembuangan mayat atau apa, kita nggak tahu gitu guys ya. Nah pada saat sorenya itu, sore loh, sore sekitar jam 5 dia kesurupan. Dan oke lah, udah clear masalahnya gitu kan. Dan pabrik itu memang setiap kalau aku keliling gitu ya guys ya, setiap kalau aku keliling itu kalau lembur itu teman-teman, selalu yang apalagi aku kalau kayak model ke belakang gitu kan, line belakang gitu, kayak macam buat di sewingnya, dijahit sepatunya atau apa, aku suka melihat gitu guys. Kalau malam tuh ya, aku kadang berdua gitu kan sama temen aku gitu, ngelihat itu kayak seperti ada yang duduk. Selalu aku ngelihat kayak gitu guys ya, berdiri, atau anak kecil yang lari-lari, atau seperti nenek-nenek gitu kan, atau kakek-kakek gitu guys. Nah tiba-tiba pada malam itu kita kalau dikasih makan lembur itu guys, nasi goreng, pesen nasi goreng di depan PT itu udah dicharter buat makan jatah lembur kita gitu ya guys ya, sama orang yang punya pabrik. Nah pada saat udah pesen nasi goreng, mereka makan dulu, makan aku selalu keliling gitu guys ya, kontrol di belakang gitu. Sekitar jam 12 malam
jam 11 malam gitu guys. Guys, jam 11 malam aku ke belakang gitu kan. Aku kontrol ke kamar mandi, kok ada karyawan yang jahit. Kalau jahit itu dibilangnya sewing ya, menjahit ya kalau di PT. Yang jahit aku nih ada 2 orang yang tidak terlihat gitu guys ya. Sedangkan ini kejar target, dia harus mengerjakan sampai targetnya hari ini selesai berapa ribu sepatu, pasang sepatu gitu guys, karena besok paginya akan dikirim gitu ya guys ya. Oke teman-teman, pas udah itu aku cari ya, aku cari di musolahnya, aku cari kesana kesini udah nggak ada. Akhirnya aku telepon dong ke danru aku yang laki-laki gitu, Pak maaf ini nggak ada nih karyawan 2, kemana ya gitu kan. Nah jadi sempet apa ya, kacau balau. Jadi tetap kerja ya kerja, yang karyawan ini tugas kita guys, tugas kita gitu. Satpam security ini tugas kita untuk mencari, yang lain bekerja. Tapi karyawan yang lain udah was-was gitu guys ya, udah was-was. Nah kita cari nih yang 2. Akhirnya aku putuskan mencari ke kamar mandi gitu ya teman-teman. Pada saat aku cari ke kamar mandi, aku minta dong 3 orang ditemenin gitu kan, yang 2 cewek, yang 1 laki-laki. Aku ke situ, tugas aku ke kamar mandi. Yang namanya kamar mandi guys, itu PT, kamar mandi di PT itu tahu sendiri lah. Aku puluhan tahun, bertahun-tahun kerja di pabrik, tahu banget yang namanya kamar mandi pabrik itu seperti apa gitu guys ya. Keangkerannya, kehororannya, pokoknya auranya nggak enak walaupun sering dibersihin gitu ya teman-teman. Pada saat itu aku tidak melihat pembersih kamar mandi. Yang ada kan yang suka bersihin kamar mandi ya gitu ya guys ya. Aku tidak melihat, dan aku tiba-tiba nggak tahu kenapa di kamar mandi itu kan ada berapa kamar gitu ya. Ada kamar pertama, kedua, ketiga, sampai berapa kamar gitu ya. Nah dari kamar ini diperiksa udah nggak ada gitu kan. Nah aku nggak tahu kenapa feeling hati aku gitu ya, naluri sebagai manusia gitu ya, kalau ada makhluk goib itu terasa banget gitu. Dan memang aku kan sejak kecil seperti itu gitu ya. Dan aku berjalan, aku mohon tolong dong temen aku ikutin gitu kan. Ceritanya aku diikutin gitu guys, jalan tuk aku ke kamar yang pojok. Aku udah curiga kamar mandi pojok. Terus aku ngedenger suara air gitu, suara air kayak dikobok-kobok puk gitu guys ya. Aku lihat, aku suruh temen aku itu, coba kamu lihat dari bawah, kan kamar mandi kelihatan tuh bawahnya guys ya kalau kita mau ngintip gitu. Coba kamu lihat dari bawah ada nggak kakinya, aku bilang gitu ya teman-teman. Tiba-tiba temen aku bilang ada bu, ada kakinya gitu kan. Nah setelah itu langsung dong aku buka dulu, aku panggil dulu dong gitu kan, yang hilang itu aku panggil namanya, tidak menyaut gitu guys ya. Nah begitu saya buka pintunya guys, dia ada guys, ada dengan yang kondisi kepalanya dicelupin di dalam bak, dia rendem. Ternyata guys kepalanya itu direndam, dia angkat lagi basah, direndam lagi, dia angkat lagi basah, blok gitu di dalam air guys. Sampai kepala itu seperti kepala tuh kayak ada yang jambak, pegang, dicelupin, diangkat, dicelupin, diangkat. Pertama aku nggak melihat guys ya, langsung aku merasa itu ada yang pegang kepalanya. Aku sangat terasa banget itu guys, ada merinding aku guys. Itu terasa banget ada yang pegang itu kepalanya. Aku yakin betul gitu ya guys. Begitu aku lihat gitu, dia begitu ngangkat kepalanya, aku ambil dia, aku tarik keluar, dan itu susah sekali guys. Badannya ketarik, kepalanya begini. Berarti bener kan? Kepalanya begini nih, berarti benar ada yang megang itu kepala. Enggak salah lagi, langsung aku bacain. Ya Allah, sebenarnya nggak boleh ya baca ayat kursi itu di kamar mandi atau baca apa gitu ya kita di kamar mandi. Tapi mau nggak mau ya guys, aku bacain, aku tarik, aku pegang, aku peluk itu anak aku peluk, aku tarik sampai aku jatuh berdua guys ya. Aku jatuh berdua sampai aku tepak begini. Jadi aku nepak kepala dia di atas kepala, aku tepak gini, aku giniin gitu kan, aku tepak biar itu tangan yang megang kepala dia lepas gitu guys. Dan terasa sekali dingin, aku tepak gini, dingin. Allahu Akbar, aku bilang langsung aku lari, aku berdua sama teman-teman
aku itu yang aku ajak, ayo aku lari keluar, kita bawa keluar nih satu. Udah ketemu satu guys, ternyata dia guys dibawa dituntun jalan sendiri ke kamar mandi. Begitu di kamar mandi dia ngeliat orang yang nuntun dia, dan kepalanya dicelupin diangkat. Coba guys bayangin temen-temen, andai kita kayak gitu ya, di saat begitu dicelupin dia, oh ya Allah rasanya gitu ya, gimana gitu, bener-bener kurang ajar gitu guys ya, makhluk halus. Apa salahnya gitu, apa salahnya manusia itu, anak itu apa salah sehingga seperti itu gitu guys ya. Nah tiba-tiba udah itu kita bawa keluar, Pak ini pegang satu, aku pegangin, aku peluk dulu dia, aku peluk terus dia kedinginan guys, kedinginan gitu, sambil nangis. Aku bilang tenang, istighfar kata aku gitu. Nah setelah dia istighfar selesai, aku tiup kepalanya, aku bacain ayat kursi, aku pegang lehernya, pelan-pelan aku keluarin gitu ya. Semoga dia keluar dengan membaca ayat kursi, bukan aku punya keahlian, bukan. Dengan itu akhirnya dia keluar, langsung pluk jatuh dia guys gitu, langsung dia diam lemes. Dan yang satu lagi guys belum ketemu. Kataku ini bawa dulu, urus dulu. Aku pergi lagi sama Bapak Danru yang laki-laki, aku dan temen aku 2 orang itu. Oke, yang satu kita cari lagi, dia nggak ada di kamar mandi guys. Aku puter lagi sama Danru itu, begitu ketemu tiba-tiba ada di belakang gedung LAN yang itu tempatnya masih pohon-pohon guys, masih pohon-pohon gede, dan dia di situ ngapain? Cuma meluk pohon. Pohonnya dipelukin sama dia sambil dia teriak-teriak minta ampun. Subhanallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Langsung saya sama Bapak Komandan itu, yang Bapak Komandan dan Runya itu guys ya, langsung saya lari, saya pegang, saya tarik sama Bapak itu berdua. Begitu anak itu saya tarik berdua, si Bapak itu yang ketarik, jatuh. Untung kita bawa, ambil lagi, tarik-tarikan sampai ke akhirnya semua selesai, kita bawa lari lagi ke dalam. Di situ yang Koreanya nggak ngerti, nggak paham, orang Korea nggak paham guys gitu. Cuman gitu-gitu doang, mangut-mangut, dan dia cuma bisanya marah-marah gitu. Nah baru kita sembuhin dulu, kita semuanya udah keluar semua. Baru deh kita bilang, aku ngomong sama orang Koreanya, bukan bahasa Korea, dia bisa bahasa Indonesia. Tolong dihentikan dulu sebentar gitu, sebentar saja gitu, agar kita bisa selesaikan dulu ini. Akhirnya berhenti sebentar produksi, semua karyawan pada ini kita kasih tahu. Satu pesan saya, jangan ke kamar mandi sendiri. Tolong jangan ke kamar mandi sendiri. Dan kalau ada bisikan-bisikan atau apapun untuk mencegah hal-hal yang nggak baik gitu ya, jangan pergi. Kok tolong kalian pegang siapa atau tanya atau ngomong ke siapa, jangan sampai itu terjadi. Setelah itu guys bekerja kembali gitu kan, dan si karyawan yang 2 hilang itu sudah ketemu dan dia sudah bekerja lagi gitu guys ya. Paginya kita pulang guys gitu, pas pulang itu bergantian lagi gitu kan, ada yang dipulangkan sore untuk masuk pagi, kita lembur, kita pulang gitu kan, akhirnya masuk. Dah setelah itu guys, jadi kejadiannya di pabrik itu seperti itu. Dan aku ini bukan cuma sekali, sering gitu guys ya. Jadi pabrik itu yang menurut aku itu gedung yang segitu besarnya, bener-bener bukan cuma satu penghuninya guys, banyak gitu. Jadi buat kalian, pesan aku yang kerja di pabrik, pesan aku satu ya, jangan kalian mengikuti bisikan-bisikan, ataupun kalian sebelum ke kamar mandi atau apa, kalian berbaca, atau kalian bertiga, berempat atau apa. Jadi kalau ada kejadian salah satu orang yang terjadi, yang lain bisa lari memberitahu sebelum itu menjadi fatal gitu ya guys ya. Oke guys, itu aja ceritaku hari ini. Semoga kalian terhibur dan kalian, aduh ya Allah, sangat baik banget. Terima kasih subscribe-nya, terima kasih like-nya, komennya, juga lonceng-loncengnya guys, share-nya kalian baik banget. Aku selalu doakan kalian yang terbaik. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.